Eksperimen kamera di rumah terbengkalai. Di pinggiran desa yang sepi, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Masyarakat sekitar sering berbicara tentang energi jahat yang bersemayam di sana. Dari suara-suara aneh hingga penampakan makhluk menyeramkan, rumah itu menjadi pusat cerita horor yang beredar dari mulut ke mulut. Ada yang menyebut pernah mendengar suara tangisan, bahkan suara berat seperti dengkuran yang tidak masuk akal. Beberapa rekaman video yang diambil di sekitar rumah ini bahkan memperlihatkan fenomena aneh. Barang-barang terlihat jatuh tanpa sebab, dan suara-suara yang tak bisa dijelaskan sering terdengar. Tautan ke video tersebut dapat Anda temukan di deskripsi. Suatu malam, Andi, seorang content creator yang gemar menjelajah tempat angker, memutuskan untuk melakukan eksperimen kamera di rumah tersebut. Bersama dua temannya, Rian dan Dina, mereka membawa perlengkapan lengkap. Kamera ponsel terbaru dengan mode malam, alat perekam suara, dan beberapa peralatan sederhana lainnya untuk mendokumentasikan apa yang mereka temui. Setibanya di depan rumah, suasana langsung berubah mencekam. Angin berhembus kencang, meski malam itu langit cerah. Pepohonan di sekitar rumah tampak seperti bayangan hitam yang merunduk mengancam. Dina yang sejak awal merasa tidak nyaman, mulai menggenggam erat lengan Rian. "Apa kita benar-benar harus masuk?" tanya Dina dengan suara bergetar. "Kita sudah jauh-jauh datang ke sini. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Lagi pula kita cuma merekam, nggak bakal lama," jawab Andi, mencoba meyakinkan. Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki halaman rumah. Daun-daun kering yang berserakan di tanah berderak di bawah kaki mereka. Kamera di tangan Andi mulai merekam, menangkap setiap sudut rumah yang gelap dan menyeramkan. Kejadian aneh dimulai. Ketika mereka membuka pintu rumah, suara berat seperti dengkuran terdengar samar-samar dari dalam. Suara itu direkam oleh mikrofon kamera mereka, terdengar seperti seseorang tidur dengan napas berat dan dalam. Rian menyalakan senter, menerangi ruang tamu yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. "Apa itu tadi?" bisik Dina, wajahnya pucat. "Mungkin suara kayu yang berderit," balas Rian, meski nada suaranya mengkhianati keraguannya. Mereka terus melangkah ke dalam. Di ruangan yang dulunya mungkin ruang makan, kamera menangkap bayangan hitam yang melintas cepat. Ketiganya saling berpandangan, tak ada yang berani bicara. Ketika mereka tiba di lorong menuju dapur, suara tangisan perempuan terdengar jelas. Tangisan itu panjang dan memilukan. Dina segera menarik tangan Andi, meminta mereka keluar. Namun, begitu mereka melangkah lebih jauh, suara tangisan berubah menjadi tawa cekikikan yang mengerikan. Suara itu seperti datang dari berbagai arah, membuat mereka bingung dan ketakutan. Sosok itu perlahan yang menghantui. Di ujung lorong, mereka melihat sesuatu berdiri. Sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Dina menjerit, memegangi Rian yang sudah membeku di tempat. Sosok itu perlahan mendekat lalu menghilang begitu saja di depan mata mereka. Tiba-tiba, barang-barang di sekitar mereka mulai berjatuhan. Rak tua di dinding roboh tanpa sebab. Kamera Andi menangkap semuanya. Suara-suara aneh, benda jatuh dan gemuruh tawa yang semakin menjadi-jadi membuat mereka lari terbirit-birit keluar rumah. Setelah sampai di luar, mereka mencoba memeriksa hasil rekaman. Namun, suara aneh seperti dengkuran kembali terdengar dari ponsel Andi. Suaranya semakin keras, seolah-olah berasal dari sesuatu yang berada sangat dekat. Rian yang masih panik mencoba mengingatkan, "Kita harus pulang sekarang. Tempat ini bukan buat manusia." Malam itu, mereka membawa pulang pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan. Video yang mereka rekam menjadi bukti bahwa rumah tersebut benar-benar dihuni oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Cerita ini mengingatkan kita bahwa dunia ini memiliki dimensi yang tak selalu bisa kita pahami. Jangan pernah bermain-main dengan hal-hal yang melibatkan makhluk gaib. Sebagai manusia, kita harus mempertebal keimanan, menjaga diri dengan doa, dan menghindari hal-hal yang bisa memancing gangguan dari mereka. Ingatlah, hanya kepada Allah kita berlindung. Jangan lupa untuk membaca doa sebelum dan sesudah bepergian, serta memperbanyak ibadah agar selalu diberikan perlindungannya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai.
Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar sholawat di bawah sebagai tanda bahwa kalian adalah orang-orang yang beriman. Komentar sholawat kalian juga menjadi bentuk sedekah yang luar biasa, karena tanpa mengeluarkan uang pun, kalian sudah memberikan dukungan besar kepada kami yang membuat video ini. Semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa, salam hangat untuk keluarga kalian dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.